Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti wanita surgawi. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Bapa, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, Bapa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita pasti pernah mendengar atau sebagian besar kita mendengar mengenai perumpamaan atau gambaran pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudaraku, kita ini adalah umat pilihan. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 tertulis bahwa hanya orang-orang tertentu yang ditentukan menjadi umat pilihan. Ditentukan menjadi umat pilihan bukan berarti ditentukan masuk surga. Ditentukan menjadi umat pilihan artinya ditentukan untuk memiliki kesempatan guna bertumbuh dan kesempatan untuk dapat berbuah. Nah, masalahnya apa maksud berbuah di sini? Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah orang-orang yang benar-benar harus bersyukur karena kita umat pilihan. Ibarat ranting, kita adalah orang atau ranting yang ditanam di pokok anggur. Yesuslah pokok anggur itu dan kita rantingnya. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini, tidak semua orang memiliki anugerah ini, saudara. Hanya orang-orang yang dikhususkan dan ini tergantung prerogatif Allah. Dikatakan di sini, Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Di sini sebenarnya hendak diberitahukan kepada kita bahwa ini bisnis milik Bapa. Bukan milik siapa-siapa. Bahkan bukan milik Yesus sendiri, tapi milik Bapa, dan Yesus adalah pokok anggurnya. Nah, sebagai umat pilihan yang dapat digambarkan sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur, kita dituntut untuk berbuah. Tentu buah yang dimaksud haruslah buah sesuai dengan maksud Tuhan. Buah di situ sebenarnya karakter ilahi, karakter Allah, di mana sebagai manusia
ya, yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, ya, lalu kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita mengalami terus proses perubahan, guna kita bisa sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sempurna seperti Bapa bukan berarti kita menyamai Bapa, tapi dalam setiap keputusan, setiap pilihan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Pilihan kata yang kita ucapkan, pilihan kalimat yang kita ucapkan, pilihan dan keputusan-keputusan lain selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, kepekaan untuk bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, inilah buah itu. Dan Yesus menjadi prototipe, model manusia yang Allah kehendaki, yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk memiliki kehidupan seperti ini berproses, saudaraku, berproses. Seperti ranting tidak bisa berbuah jika tidak menempel pada pokok anggur dan terus menyerap unsur-unsur nutrisi-nutrisi dari pokok anggur tersebut. Seorang Kristen tidak akan berbuah, tidak akan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah tanpa berlatih setiap hari. Tanpa berjuang tidak akan bisa. Kita bersyukur menjadi ranting. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Ini anugerah. Tetapi anugerah ini memberi kita tanggung jawab. Bukan anugerah tanpa tanggung jawab, tapi anugerah yang memuat tanggung jawab. Banyak orang Kristen tidak memahami ini. Hidup sembarangan, ia tidak berusaha bagaimana memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah guna dilakukan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Kita harus mengambil keputusan yang tepat. Kita harus mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita harus memperkarakan apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi latihan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Berlatih untuk memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah yang membuat kita makin cakap mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Itulah buahnya. Itulah buahnya, saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita sungguh-sungguh berjuang atau berusaha untuk ini, kita berbuah, maka Tuhan akan menolong kita agar kita bisa berbuah lebih lebat. Ya, berbuah lebih lebat. Tuhan akan membersihkan unsur-unsur dosa, unsur-unsur manusia lama di dalam diri kita agar kita berbuah lebat. Dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah,
dia akan berbuah lebih banyak. Sebaliknya orang yang tidak berbuah seperti atau sesuai buah yang dikehendaki Allah akan dipotong dan dibuang. Menarik di sini Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, ada pokok anggur yang palsu. Jangan menempel pada pokok anggur yang palsu. Dunia ini pokok anggur yang palsu. Lucifer, setan, iblislah pengusahanya. Jangan menempel dan menyerap hal-hal duniawi dari dunia ini yang membuat seseorang menghasilkan buah-buah kejahatan, buah-buah kehidupan yang tidak sesuai dengan kekudusan dan kesucian Allah. Di sini setiap kita harus memilih, saudaraku. Jangan berpikir setelah menjadi Kristen kita kebal terhadap dosa. Setelah kita jadi Kristen ke gereja, maka kita akan menjadi orang yang otomatis berbuah. Ini salah. Banyak orang berpikir dangkal. Kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin nanti masuk surga. Tidak ada usaha. Lalu ditambah lagi dengan pernyataan, ya saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Maka ketika melihat orang non-Kristen, dia berkata, percuma kamu berbuat baik, toh kamu tidak akan masuk surga. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Sementara orang Kristen merasa dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dia selamat. Padahal percaya itu ada isinya, saudara. Kalau saudara mendengar orang berdialog, ya Pak, oke, saya percaya Pak. Oh gitu. Kata percaya yang diucapkan orang ini pasti ada isinya. Ada isinya dalam rangka apa dia berkata percaya itu. Anda kalau di jalan ketemu orang lalu orang berkata, aku percaya padamu Bu, atau saya percaya kepadamu Pak. Urusan apa? Percaya itu ada urusannya, ada kontennya, ada isinya, saudara. Nah, kalau kita berkata percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, isinya apa? Apa isi percaya kita itu? Kalau kita percaya dengan benar, kita berusaha mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Ini isinya. Ya, ini isinya. Mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah tersebut, saudaraku. Mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan tersebut, saudara. Itu isinya. Itu yang benar, saudaraku. Nah, untuk melakukan kehendak Allah, orang kan harus mengerti. Bagaimana bisa melakukan kehendak Allah kalau tidak mengerti? Bagaimana bisa mengerti kalau tidak memiliki kepekaan atau sensitivitas? Harus punya kepekaan. Bagaimana memiliki kepekaan itu masalahnya? Harus mendengar firman dengan tekun setiap hari, memiliki jam doa dengan tekun setiap hari. Tidak bisa tidak. Saya menghimbau saudara ikut doa setiap hari jam 5 pagi melalui Truth ID. Itu live, saudaraku. Ya, bukan rekaman, bukan tapping, live, saudara. Dan saudara harus punya doa pribadi dan itu membuat Anda punya kepekaan. Mendengar firman. Membaca Alkitab, mendengar firman yang benar. Saya tawarkan Truth ID yang membuat Anda cerdas. Dengarkan setiap hari. Saudara akan menangkap pesan-pesan luar biasa dari Tuhan. Dan itu akan membuat saudara-saudara memiliki kepekaan. Ketika saudara menjalani hidup setiap hari, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara memuat mengandung pesan.
memuat mengandung pelajaran rohani, karena Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Nah, kalau seseorang tidak belajar firman dengan benar, dia tidak mendengar suara Tuhan, tidak menangkap rema di dalam atau melalui segala persoalan yang dihadapinya. Jadi saudara-saudaraku, tidak bisa tidak. Saudara harus memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Dan untuk punya kepekaan, saudara harus belajar firman dan hidup di dalam doa. Nah, kalau seorang Kristen maksudnya, tidak menyerap firman, yang diserap itu hanya banyak hal melalui gadget dan berbagai media lain. Pikiran hatinya, bejana hatinya, tidak diisi oleh firman. Aduh, bagaimana bisa memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah? Hatinya akan diisi oleh kegemaran dan kesukaan terhadap perkara-perkara dunia. Yang dihasilkan tentu buah yang tidak sesuai kehendak Allah. Dan firman Tuhan di sini mengandung ancaman. Kalau tidak menghasilkan buah seperti yang Allah kehendaki, dipotong. Jadi jangan main-main, saudara. Ini firman tidak mengancam secara buta. Mengancam dengan alasan. Jadi bukan seorang ditentukan masuk surga, bagaimanapun tidak akan dipotong. Dan yang lain ditentukan untuk tidak masuk surga, berpotensi dan bisa dipastikan dipotong. Tidak demikian. Dipotongnya seseorang dari pokok anggur yang benar tergantung sikapnya. Apakah dia tetap menempel, menyerap sebanyak-banyaknya berkat rohani dari pokok anggur itu, sehingga menghasilkan buah-buah kehidupan yang sesuai kehendak Allah atau tidak. Maka mutlak setiap hari belajar firman Tuhan. Lewat Truth ID, saudara, saya tawarkan saudara bisa mendengar firman yang mengubah saudara. Ya, doa pribadi, saudara harus sediakan waktu minimal 30 menit. Dan setiap pagi jam 5 berdoa bersama dengan saya. Di situ saudara akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah dan dorongan untuk melakukan. Dan apa yang saudara lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, itulah buah kehidupan. Tetapi kalau orang menyerap suara bukan dari Tuhan, pasti saudaraku, kalau menyerap suara bukan dari Tuhan, pasti yang dihasilkan bukan buah-buah kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku, tinggal terus-menerus. Urusan kita dengan Tuhan bukan hari Minggu saja, itu pun hanya 2 jam di gereja. Urusan kita dengan Tuhan itu per detik, per menit. Menempel pada pokok anggur berarti kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Sementara kita melakukan berbagai pekerjaan dan kegiatan, kita selalu dalam penghayatan kita ada di hadapan Allah. Bahwa kita sedang melekat pada pokok anggur. Supaya setiap hal yang kita lakukan, kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Tahukah saudara, kuasa gelap seringkali mencobai, mau menyeret saudara keluar dari hadirat Allah. Dengan memberikan kesenangan-kesenangan, hobi-hobi, dan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan selalu saja ada tawaran seperti itu. Hati-hati. Jadi tidak kebetulan saudara, kalau saudara satu kali mendapat kesempatan untuk
punya kesenangan, melakukan satu kesenangan, guna memperoleh kepuasan. Aduh, bahaya. Hati-hati, saudara. Ya, ketemu dengan orang-orang tertentu yang saudara pikir itu berkat atau utusan Tuhan, ternyata utusan setan. Misalnya seorang wanita belum menikah, dia rindu punya pasangan hidup, lalu seorang pria menaruh perhatian, sering tanpa perhitungan menerima perhatian itu lalu membangun hubungan. Kalau pria itu tidak takut akan Allah, hidup saudara akan disita menjadi wanita yang kehilangan kehidupan. Tetap tinggal di dalam aku. Artinya kita tetap fokus kepada Tuhan. Bahkan saya mau menasihati saudara yang memiliki masalah, belum punya jodoh, belum punya anak, ekonomi juga pas-pasan bahkan dalam kesulitan. Bisakah saudara tidak menganggap itu ada kesulitan, sementara kita menghadapinya dengan tanggung jawab? Sementara kita menghadapi masalah-masalah tersebut, kita memandang Tuhan, kita berharap Tuhan menolong kita. Dan kita selalu terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan sering saya mengatakan, lawanlah masalahmu dengan kekudusan. Jangan mau keluar dari hadirat Allah. Jangan mau keluar dari hadirat Allah. Tetap di hadirat Allah. Walaupun masalahmu bertumbuk-tumbuk, kekecewaanmu menyakitkan, engkau mendapat perlakuan tidak adil, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Jangan saudara keluar dari hadirat Allah. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, seperti yang saya sedang gemahkan saat-saat ini. Gerakan untuk 24 jam di hadapan Allah. 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadapan Allah. Selalu menghayati kita ada di hadapan Allah. Dan kita juga sekaligus dalam gerakan ini, 24 hours in the presence of God, kita juga mengadakan gerakan kesucian, holiness movement. Firman Tuhan jelas harus tetap tinggal di dalam Yesus supaya berbuah banyak. Di sini dibutuhkan ketekunan, saudara. Banyak tarikan-tarikan yang membuat kita keluar dari hadirat Allah. Kita tetap di dalam pendirian. Aku mau ada di hadirat Allah. Aku mau tetap ada di hadirat Allah. Aku tidak mau keluar dari hadirat Allah. Tetap tinggal di hadirat Allah. Ingat apa yang dikatakan Tuhan. Pokok anggur itu Tuhan Yesus. Kalau seorang tidak menempel pada pokok anggur, tidak menghasilkan buah, dipotong. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini mengerikan, saudaraku. Jika seseorang tidak menghasilkan buah seperti yang Allah kehendaki, berarti dia menghasilkan buah yang lain. Buah yang lain, kehidupan yang hanya melakukan keinginannya sendiri. Sedangkan buah yang benar adalah kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Ingat Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Artinya, orang yang menghasilkan buah, melakukan kehendak Allah. Ini saudaraku, yang Tuhan kehendaki. Jadi ingat, yang tidak berbuah akan dibuang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yuk kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah atau tidak? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah atau belum? Kalau tidak, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita mau berubah, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku
firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Ayat ini sering dipungut, diambil. Lalu orang merasa berat minta apa saja di dalam nama Yesus, dan Bapa mesti memberi. Sehingga banyak orang berpikir bisa menyandera Allah dengan atau di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kita mengusir setan dalam nama Yesus. Itu benar, seketika setan bisa keluar. Tapi kalau kita minta sesuatu dan kita berharap Tuhan mengabulkan dengan dalam nama Yesus, jangan mengancam Tuhan. Tuhan tidak bisa diancam. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan dilepaskan dari kalimat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau orang tinggal di dalam Tuhan, seperti yang tadi saya kemukakan, setiap berdoa dan membaca firman, maka dia melakukan kehendak Allah. Dia sensitif, dia peka terhadap kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, saudaraku. Ya, dan melakukan kehendak Allah. Dan orang-orang seperti ini tidak akan minta apa yang tidak sesuai kehendak Allah. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, ini atas atau untuk orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, yang sudah menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebab orang-orang seperti ini tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, saya sering mendengar orang mengajarkan minta apa saja dalam nama Yesus. Ia tidak tahu bahwa harus tinggal di dalam Tuhan dulu. Tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tinggal dulu di sini. Maka tidak mungkin orang minta sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi minta saja apa yang kamu kehendaki. Tapi kamu yang sudah tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam orang ini, dia tidak mungkin meminta sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah. Dalam hal ini kata firman Tuhan, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi bagaimana Allah dimuliakan kalau kita tekun mendengar firman, hidup dalam doa, memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah dan melakukan. Dan apa yang kita lakukan yang seturut sesuai dengan kehendak Allah, itulah buah-buah kehidupan. Maka minta apa saja, artinya apa saja yang menurut kehendak Allah, Allah akan berikan. Di sini Allah Bapa dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Saudaraku sekalian, dari kehidupan yang mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah sehingga menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, maka kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Pasti. Kehidupan orang-orang seperti ini pasti memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa bukan dengan 5 kilo beras, 1 kilo gula, minyak, mie instan dan lain-lain lalu orang jadi Kristen. Ini bukan penginjilan yang Tuhan kehendaki. Tidak salah memberi kebaikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi motif kita bukan supaya kita mengkristenkan orang itu. Percuma dia jadi Kristen kalau akhirnya dia tidak mengerti untuk apa menjadi Kristen. Tapi ketika kita menampilkan, memancarkan kehidupan agung seperti yang dikenakan Yesus, lalu orang ikut, saudara, ikut kita. Dia ikut karena mau memiliki kehidupan seperti yang kita jalani. Di sini berbuah pada akhirnya karakter yang diubah untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah tersebut.
Dan dari kehidupan seperti ini akan menghasilkan buah. Orang-orang yang dibawa menjadi anak-anak Allah, menerima impartasi penularan spirit yang membuat seseorang mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan karena beras 5 kilo, gula 1 kilo, baju sepotong dan lain-lain, tapi karena melihat perbuatan kita. Disinilah firman Tuhan dipenuhi, kamu terang dunia. Nah, saudara-saudara, saya tahu saudara pasti punya masalah seperti saya juga punya banyak masalah. Saudara pasti punya kebutuhan seperti saya juga memiliki banyak kebutuhan, saudaraku. Tetapi lebih dari semua persoalan dan kebutuhan kita mau berbuah bagi Tuhan. Kita hanya mau berbuah bagi Tuhan. Kesempatan berbuah ini tidak lama, saudara. Artinya ada saat di mana seseorang tidak akan pernah bisa berbuah. Ini benar. Ketika hati seseorang mengeras, dia tidak bisa menempel pada pokok anggur. Pikirannya diisi oleh perkara-perkara dunia. Dia tidak pernah memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Kalau tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, bagaimana melakukan kehendak Allah? Tuhan berkata, nyah kamu daripadaku, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Mengerikan sekali, saudaraku. Apapun masalah saudara, jangan terpuruk, terbelenggu, terikat dengan masalah itu. Yuk kita menjadikan masalah ini satu-satunya yang penting. Bagaimana hidup kita berbuah bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tanggal 24 Juni ini jam 9.30 hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 24 Juni ya, jam 9.30 sampai jam 12 kita akan mendengarkan seminar mengenai Logos. Dan ini akan pasti memberkati saudara ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.